Oke ya, langsung saja saya mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IK 1, IK 2. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, sudah menyempatkan waktunya untuk kuliah hari ini. Nah, kita kembali ke materi yang kemarin ya. Saya harap teman-teman sudah install semua untuk aplikasinya ya, termasuk servernya. Kalau editornya kita menggunakan browser apapun itu bisa, gitu kan ya. Seperti yang di awal yang kemarin ya, ada beberapa konsep, di mana konsep yang pertama dalam sebuah SQL yaitu adalah create. Nah, masih ingat kan ya? Di dalam create kemarin kita bisa create database, bisa create tabel, ya. Bahkan kemarin kita membuat sebuah relasi, create relation. Ditambahkan juga kita menambahkan data menggunakan perintah insert into. Nah, untuk kali ini nanti, kemarin kita sudah punya database namanya mahasiswa. Oke, mahasiswa. Di dalam database mahasiswa sudah ada 3 tabel. Mahasiswa itu sendiri mata kuliah dan nilai. Sekarang saya tanyakan dulu, apakah sudah dicoba sehingga terjadi sebuah relasi, teman-teman? Belum? Nah, kalau kalian belum mencoba dan belum terjadi relasi seperti ini, nanti saya melanjutkan juga kesulitan. Kenapa? Konsep di awal kalian harus membuat database, tabel, relationship. Saya kesulitan nanti melanjutkannya. Karena kalian belum mencoba. Sudah ada yang mencoba? Halo? K1, K2? Teman-teman lainnya? Vika sudah. Pasti nggak akan bisa kalau lewat browser. Kalau lewat DOS nanti bisa. Lainnya belum ada yang nyoba sama sekali. Reza sudah. Lainnya? Saya nanti kesulitan untuk melanjutkan kalau kalian nggak pernah mencoba yang ini. Dan saya jamin kalian nggak akan bisa bikin aplikasi kalau tidak akan menguasai ini. Ya, saya jamin kalian tidak akan bisa bikin aplikasi kalau tidak menguasai basis data. Tuh. Oke, saya lanjutkan saja, guys. Ya, itu nanti hak kalian lah, mau mencoba apa enggak. Yang penting harapan saya kan sudah bisa. Untuk aplikasinya kemarin sudah saya bagikan ke basis data pertemuan 4 atau 5 kalau tidak salah ya. Di samping videonya sudah ada 2 aplikasinya, yang versi 64 bit sama yang 32 bit. Kalian tinggal milih, menyesuaikan dengan OS yang kalian install di komputernya. Oke. Ya, kemarin terakhir tentang insert into, berarti kita menambahkan data. Sekarang kita nyoba juga masukkan, kemarin kita masukkan ke dalamnya tabel mata kuliah. Ya, kita mencoba masukkan ke dalamnya tabel mata kuliah. Kali ini kita nanti akan mencoba masukkan untuk tabel, mahasiswa ya, mata kuliah ini belum. Nah, kita ulas sedikit ya. Kita coba di sini sama dengan yang kemarin, bahwa memasukkan sebuah data menggunakan perintah insert into. Kemudian ditentukan tabelnya apa. Tabelnya di sini adalah mata kuliah. Oke, dalam mata kuliah, seperti saya jelaskan kemarin, kalau kalian langsung masukkan semua datanya atau semua recordnya, langsung menggunakan values. Values pasti diikuti. Misalnya, kode mata kuliahnya tipenya adalah teks. Misal ya, MK01. Kemudian diikuti nanti nama mata kuliahnya apa. Oke, misal di sini kode matkulnya, kemudian koma diikuti nama mata kuliahnya. Oke, misalnya adalah komputer. Oke, koma saya tambahkan lagi. Ya. Misalnya
MK02. Ya, diikuti nama mata kuliahnya, misalnya bahasa. Saya tambahkan lagi ya. Sini MK03. Kemudian mata kuliahnya adalah non komputer. Insert into mata kuliah. Oke, saya jalankan. Oke ya. Berarti nanti di mata kuliah ini sudah ada 3 record. MK01, 2, dan 3. Nah, sekarang kalau misalnya saya menambahkan, ingat pada tabel nilai kemarin, ya tabel nilai kemarin, secara relationship, ya secara relasi kalian sudah membuat, oke, sudah membuat ini maksudnya kalian sudah menambahkan relationship-nya, ya saya cek dulu. Operation. Oke, privilege ini more trigger. Oke, more trackingnya sudah. Oke. Di dalam tabel mahasiswa saya melihat relasinya dulu. Di sini ada designer. Oke ya. Nah, sudah ada relasi. Maksud saya gimana? Yang perlu kalian perhatikan adalah dalam relasi ini nanti ya, antara primary dan foreign ini yang kalian pastikan. Ingat ya, dalam tabel nilai NIM ini adalah foreign. Berarti harus ngambil ke mahasiswa. Di mana mahasiswa itu harus sudah ada datanya dulu, termasuk mata kuliah sudah ada datanya dulu. Baru nanti nilai bisa ditambahkan. Kalian nggak boleh menambahkan data dulu di dalamnya tabel foreign, nggak akan bisa. Karena NIM itu lookup dari primary. Kode mata kuliah juga lookup dari primary. Sehingga nanti di tabel nilai, kalau misalnya di sini kalian menambahkan datanya, oke ya, di dalam tabel nilai, insert into-nya ini, oke, insert into-nya, saya tambahkan value-nya. Berarti yang pertama harus NIM yang sudah ada, ya, NIM yang sudah ada. Misal di tabel mahasiswa ini nanti NIM yang sudah ada berapa, itu bisa dicek, ya. Karena di sini kalau kalian lookup nggak akan muncul 1 2 3 4 5 1 2 3 5 4. Nah, berarti di sini saya masukkan 1 2 3 4 5, ya. Kemudian kode mata kuliahnya saya petik ya, MK01. Berarti dia ikut yang komputer, misalnya gitu. Koma nilainya berapa? Jadi di sini kan kebetulan nanti setelah mata kuliah ada nilai. Ya, nilai akhirnya berapa? Nilai ujiannya berapa? Nilai tugasnya berapa? Jadi nanti gitu, ya. Sehingga nanti disesuaikan. Harus urut, Pak. Iya, harus urut. Di tabel nilai ini nanti secara struktur harus kalian lihat urutannya gimana. Habis NIM, Pak, kode mata kuliah, nilai tugas, nilai ujian, nilai akhir. Berarti di sini nanti setelah mata kuliah ada nilai tugas. Anggap saja nilai tugas 60. Nilai ujian 70. Sehingga nilai akhirnya berapa? Nah, nanti gitu ya. 60 tambah 70 dibagi 2. Misalnya gitu ya. Sehingga nilainya adalah sekian. Contoh. Koma lagi. Ya. Saya masukkan lagi 1, 2, 3, 4, 5. Tapi mata kuliahnya berbeda. MK02. Nilainya 70, 70, 70. Contoh. Berarti saya tambahkan lagi 1, 2, 3, 5, 4. Mata kuliahnya sama. MK01. Nilainya 70, 60, 65. Oke, ini contoh. Sehingga nanti di dalamnya tabel nilai nanti sudah ada 3 record yang kalian masukkan. 1, 2, 3, 4, 5 itu NIM-nya siapa, Pak? Ya NIM-nya tadi mahasiswa yang bersangkutan.
ya, nilai tukar dan sebagainya. Nah, sehingga nanti kalau kalian sudah yang namanya memasukkan data dalam setiap tabelnya, langkah selanjutnya ya dari konsep CRUD adalah read. Read itu membaca. Membaca apa, Pak? Membaca data yang kalian inginkan. Saya ulangi, read ya, yang kedua itu membaca data yang kalian inginkan. Suatu misal ya. Di dalamnya, bentar ya, saya jalankan seperti ini. Konsepnya sebuah CRUD ya. Yang kedua adalah read, ini kalian membaca data. Membaca data dalam sebuah SQL itu diawali dengan perintah namanya select. Menyeleksi, memilih. Apa yang dipilih, Pak? Nama field. Ya, yang dipilih adalah nama field. Field dari tabel apa disesuaikan. Sehingga nanti select ya, kemudian from ya, diikuti dengan where. Saya jelaskan lagi. Select di sini adalah memilih field yang diinginkan. Sama hanya kalian diakses mau membuat report, kalian milih field yang dibutuhkan dari tabel manapun. Itu seleksi namanya. Kita memilih. From dari tabel apa? Kalau tabelnya lebih dari satu bisa, Pak? Bisa. Selama ada relasi tadi, ini bisa. Where ini ditentukan dengan kriteria atau kondisi. Semisal saya ingin menampilkan mahasiswa, ya, fieldnya adalah NIM dan nama, ya, NIM dan nama dari tabel mahasiswa where, di mana kriterianya yang saya tampilkan yang jenis kelaminnya laki-laki, misal. Gitu ya. Jadi select di sini nanti ada memilih nama fieldnya, from itu dari tabelnya, ini saya tulis ya, ini nama field, from nama tabel, where itu kondisi kriteria, ya. Nah, jadi sama dengan Excel yang kemarin, kondisi kriteria. Nah, sehingga kalau misalnya nanti ini saya coba, misal ya, saya memilih, kalau saya lihat di dalamnya tabel mahasiswa, ya, saya ingin menampilkan mahasiswa yang jenis kelaminnya laki-laki. Laki-laki di sini adalah angka 1. Oke, sehingga dalam perintah SQL nanti kurang lebih seperti ini. Select. Apa yang saya seleksi? Lihat nama fieldnya apa. Saya ingin menampilkan NIM, Pak. Terus apa lagi? Saya ingin menampilkan nama, Pak. NIM, nama. Ini harus sama ya. Saya ingin menampilkan namanya. From, ya, tabelnya apa? Jadi from di sini, ini saya buat kecil aja biar agak beda. NIM, ya, kemudian nama. From, tabelnya apa? Mahasiswa. Oke, kalau seperti ini tanpa kondisi, maka datanya akan tampil semuanya. Oke, karena belum ada kriteria. Sehingga kalau misalnya saya jalankan dalam perintah SQL ini nanti, ya, saya gunakan select. Apa yang saya seleksi? NIM. Sama apa? Sama nama. Ya, from. Mahasiswa. Tapi yang muncul nanti adalah dua field, NIM sama nama. Sehingga kalau kalian tampilkan munculnya adalah NIM sama nama. Ini kita read. Ya, kita menampilkan NIM sama nama. Oke, ini satu tabel. Nah, tetapi apabila nanti misalnya di sini kalian tambahkan sebuah kriteria, ya, menggunakan where tadi, where-nya apa? Where-nya jenis kelamin. Pria apa? Pria itu angka 1. Berarti where jenis kelamin sama dengan 1. Berarti ini kondisi. Perintah utamanya adalah select from where. Jenis kelamin sama dengan 1. Sehingga kalian jalankan yang tampil adalah semua data mahasiswa yang jenis kelaminnya 1. Berarti ada 2. Bejo sekali sama angka BF. Ini contoh. Ya, select NIM sama nama from mahasiswa. Kondisinya JK sama dengan 1.
Ini contoh ya. Sehingga ini juga read, kita membaca data satu tabel. Berarti boleh dong Pak, saya misalnya pengen menampilkan mahasiswa ya. Kemudian yang huruf depannya B misalnya, yang huruf depannya A, boleh, nggak ada yang larang. Ya. Nah, apabila nanti ingat ya, kondisi where ini, kondisi kriteria apabila ya, salah satu field menggunakan tanda baca sama dengan, berarti ya ini harus sama, mau objeknya dan nilainya sama. Ya, bisa lebih sama dengan, bisa lebih kecil sama dengan, kan gitu. Bisa saja nanti. Nah, tetapi kalau misalnya kita menentukan ya, pokoknya Pak, nama itu yang mengandung huruf A, nama itu yang mengandung huruf B itu ditampilkan, maka kondisi di sini kalian menggunakan perintah namanya like. Seperti, bukan sama dengan. Kalau sama dengan harus sama. Contoh di sini misalnya ya, where nama sama dengan berarti harus sama. Kalau misalnya di sana adalah bejo sekali, ya di sini harus bejo sekali. Kalau kamu misalnya menggunakan bejo saja, maka nama bejo di sini tidak akan muncul nanti. Oke, berarti panjang dan nilai dari objek tersebut harus sama. Tetapi kalau misalnya mengandung seperti di sini menggunakan like, ya, like bejo Pak, maka nanti yang mahasiswa yang semua yang mengandung huruf bejo nanti akan muncul. Oke, nanti gitu. Oke, ya kita coba. Nah, apabila nanti yang diseleksi di sini adalah mahasiswa, select bintang from ya. Saya pilih di sini misalnya nama sama dengan, oke, bejo sekali. Maka nanti yang ditampilkan ya mahasiswa dengan kriteria bejo sekali. Oke. Nah, tetapi kalau misalnya pokoknya yang mengandung huruf E, Pak. Nah, sekarang mengandung huruf E. Oke. Maka di sini nanti tidak boleh menggunakan sama dengan, tetapi menggunakan perintah namanya like. Oke, like. Like-nya seperti apa? Pokoknya mengandung huruf E, Pak, atau yang huruf depannya B. Oke. Kalau misalnya huruf depannya B, kalian tulis B dulu. Setelah B apa? Bebas. Bebas di sini kalian tambahkan dengan tanda persen. Itu maksudnya semua alias bebas. Ya, ini bebas. Mengandung huruf depannya B, setelah B bebas. Maka nanti yang tampil yang huruf depannya B saja. Kalau misalnya yang mengandung huruf E, Pak. Nah, ini ganti saja. Atau mengandung huruf A. Huruf depannya A. Ya, belakangnya bebas. Pokoknya yang depannya hurufnya A. Nanti yang muncul angga. Huruf depannya A. Akan tetapi kalau misalnya pokoknya mengandung huruf A, depannya nggak tahu, belakangnya juga nggak tahu, maka setelah like ditambahkan dolar lagi. Sebelum A saya nggak tahu, sesudah A saya juga nggak tahu. Sehingga bisa ditambahkan dengan persen seperti ini. Sehingga nanti yang mengandung huruf A akan tampil semua. Yang mengandung huruf A akan tampil semua. Oke? Ini apabila kalian menggunakan kriteria select from where. Masih satu tabel. Ini read. Ya, kita read. Nah, sekarang kalau misalnya ya, kriteria ini Pak lebih dari satu, kalian harus tetap menggunakan konsepnya Excel kemarin. Ya, kriteria satu, ya, kriteria lebih dari satu. Nah, lebih dari satunya ini harus sama-sama terpenuhi, ya, sama kayak kemarin di Excel boolean ya, kriteria yang harus sama-sama terpenuhi, ya, berarti saya harus menggunakan N. Kalau salah satu yang terpenuhi, maka harus menggunakan OR. Di sini pun sama nanti.
Kalau misalnya kalian memiliki lebih dari satu kriteria, ya, berarti contoh misalnya di sini namanya ya like bejo, ya, dan N jenis kelaminnya sama dengan satu, sehingga dua kriteria ini harus terpenuhi. Namanya harus mengandung bejo dan jenis kelaminnya harus satu. Maka kalian menggunakan N. Akan tetapi kalau misalnya salah satu saja terpenuhi, kalian menggunakan OR. Oke, menggunakan OR. Ya, gitu. Pokoknya namanya bejo, Pak, akan tampil biarpun jenis kelaminnya tidak satu. Ya. Pokoknya Pak, jenis kelaminnya satu akan tampil biarpun namanya tidak bejo. Nah, ini maksudnya salah satunya terpenuhi menggunakan OR. Ini kalau misalnya lebih dari satu kriteria. Sehingga kalau misalnya di sini nanti saya coba, ya, namanya yang mengandung huruf A, Pak. Dan oke, jenis kelaminnya sama dengan satu. Pokoknya jenis kelaminnya harus satu dan namanya harus mengandung huruf A. Ini namanya dua-duanya terpenuhi. Nama dan jenis kelamin harus terpenuhi. Sehingga nanti munculnya seperti ini. Ini ada A-nya Pak, satu. Ini harus terpenuhi. Berarti munculnya dua. Makanya hati-hati. Ini kalau kalian misalnya lebih dengan satu kriteria. Kalau OR gimana Pak? Ya kalau OR tinggal ngerubah. Salah satu terpenuhi kalau OR. Ya, OR itu salah satu terpenuhi. Pokoknya mengandung A dia muncul, atau dia laki-laki dia pasti muncul. Jadi pilihannya seperti itu. Oh kan? Nanti akan seperti itu. Salah. Loh ini Pak ada A-nya, tapi kok dua ya? Kan kita pakai OR. Dua kondisi salah satu terpenuhi, maka bisa ditampilkan. Oke, ya ini contoh. Apabila kalian menggunakan satu tabel. Oke, nah selanjutnya apabila kalian nanti ingin menampilkan data, ya datanya itu lebih dari satu tabel, Pak. Seperti saya tekankan bahwa syaratnya relasi harus benar. Kalau relasinya salah, tidak akan bisa. Itu pasti. Ya, di sini biasanya kalau diakses kita sebut namanya adalah query. Query itu gabungan dari tabel. Kita ngambil seperti di awal saya jelaskan. Kalian punya lemari, saya ngambil bagian baju, saya ngambil bagian celana, saya ngambil bagian jeroan, satu paket. Itu semua terrelasi, itu berarti query. Lebih dari satu tabel. Sama halnya dengan yang di sini nanti. Semisal saya pengen menampilkan apa yang kalian tampilkan. Saya pengen menampilkan Pak, NIM, nama, mata kuliah, ya, nilai akhirnya berapa? NIM, nama, mata kuliahnya apa, nilai akhirnya berapa? Berarti 3 tabel itu harus ada, Pak. Iya. Sehingga nanti di sini, ya, kalian menentukan 3 tabel tersebut. Caranya gimana, Pak? Yang pasti, ya. Di dalamnya from ini nanti akan ada 3 tabel. Yang pertama apa? Mahasiswa, koma. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mata kuliah. Yang ketiga apa? Nilai. Jadi pada posisi from ini kalian tentukan 3 tabel dulu. From, mahasiswa, mata kuliah, nilai. Oke? Itu harus ditentukan dulu. Nah, sekarang kita nyeleksi fieldnya apa saja kita pilih. Oke. NIM diambil dari tabel apa? NIM diambil dari tabel mahasiswa, Pak. Sehingga kalian tentukan seperti ini, mahasiswa dot NIM, karena NIM diambil dari tabel mahasiswa. Koma, mahasiswa dot nama diambil dari tabel mahasiswa. Koma, saya ingin menampilkan mata kuliahnya, Pak. Oke, kita cek di sini. Mata kuliahnya itu adalah mata kuliah dot nama matkul. Nah, berarti nanti di sini kita tentukan
Ya, mata kuliah dot nama matkul. Berarti saya milih mata kuliah, ya nama mata kuliah dari tabel mata kuliah. Koma, apa Pak? Nilai. Saya cek, berarti masuk tabel nilai, kemudian saya milih nilai akhir. Nah, maka di sini nanti saya tentukan dulu tabelnya. Nilai dot nilai akhir. Nah, nanti gitu. Oke, nilai dot nilai akhir. Nah, saya sudah nyeleksi field yang saya butuhkan dari ketiga tabel. From dari 3 tabel yang bersangkutan. Nah, sekarang kondisinya apa? Ini harus ditentukan dulu where-nya. Kalau seperti ini apakah tidak tampil, Pak? Semua datanya akan tampil. Semua datanya akan tampil. Ya. Nah, tetapi kalian harus paham dulu bahwa ketiga tabel ini adalah berelasi. Pada kondisi where inilah kalian menentukan relasinya. Dimulai dari mahasiswa. Yang primary key apa? NIM, Pak. Maka mahasiswa dot NIM sama dengan mahasiswa yang primary key NIM itu direlasikan kemana? Ke dalam for key-nya nilai, Pak. Oke, maka di sini for key-nya adalah nilai dot NIM. Ini maksudnya tabel mahasiswa dengan nilai itu berelasi. Apa yang merelasikan? NIM. Yang kalian dulukan harus yang primary key. Oke. N, relasi selanjutnya. Oke, N. Apa Pak yang berelasi selanjutnya? Yang primary key apa? Mata kuliah. Mata kuliah. Dot kode matkul. Sama dengan foreh-nya di mana? Foreh-nya di nilai. Nilai dot kode matkul. Maka ini adalah relasi primary key 1 dari mata kuliah ke mata kuliah dengan foreh key many nilai kode mata kuliah. Ini harus berelasi. Ya, harus berelasi. Kalau tidak akan tampil. Karena apa? Kalian mengambil lebih dari 1 tabel. Oke, nah sekarang kita coba. Kita coba ya. Saya aktif di database mahasiswa. Kemudian masuk dalam SQL. Oke, saya menyeleksi. Select. Apa yang saya seleksi yang pertama? NIM. Mahasiswa dot NIM. Koma mahasiswa dot nama. Koma mata kuliah dot nama matkul. Koma nilai dot nilai akhir. Berarti saya punya berapa field? 1, 2, 3, 4. Saya punya 4 field. From dari 3 tabel. Apa saja? Mahasiswa, koma, mata kuliah, koma, nilai. Ini 3 tabel. Kondisinya, where mahasiswa dot NIM sebagai primary key harus sama dengan nilai dot NIM sebagai foreh key. And mata kuliah dot kode matkul harus sama dengan nilai dot kode matkul. Where ini menentukan relasi. Oke, sehingga kalau dijalankan hasilnya adalah sebuah query. Ini yang saya maksud. Kalian bisa menampilkan laporan apapun selama tabel kalian berelasi. Sebenarnya kalian membuat nota kemarin itu adalah membuat query, di mana query itu saya tampilkan dalam bentuk report. Karena kalian ngambil dari beberapa tabel. Jadi akan kelihatan. Oke ya. Nah, saya ulangi lagi. Kalau kalian nanti mengambil data lebih dari 1
tabel, perhatikan dulu relasinya benar atau tidak. Kalau sudah, berarti saya ngambil dari 3 tabel, contoh from-nya saya tentukan 3 tabel dulu. Kemudian field apa saja yang saya ambil diwakili dari setiap nama tabelnya. NIM dari mahasiswa, nama dari mahasiswa. Nanti gitu. Oke? Nah, where ini kondisi yang pertama ini harus. Nah, loh Pak, kalau misalnya Pak, ya, yang saya tampilkan nanti dari semua ini ya, kan ini tampil semua. Yang saya tampilkan hanya nilai komputer. Saya pengen tahu Pak, komputer itu yang lulus siapa saja, yang remedi siapa saja. Berarti setidaknya di sini kalian tinggal nambahi. Nambahi gimana? Ini adalah kondisi N yang pertama, karena relasi saya kurung. Saya tambahkan kriteria selanjutnya. Apa kriteria selanjutnya? Mata kuliah Pak. Yang ingin saya tampilkan yang mata kuliahnya komputer. Maka ditambahkan N mata kuliah sama dengan. Ingat, mata kuliah itu adalah tabelnya. Nama fieldnya apa? Mata kuliah dot nama mata kuliah sama dengan komputer. Oke, sehingga nanti di sini kalau saya tampilkan adalah nilai komputer dari mahasiswa tadi. Oke, ya. Tadi kok dikurung Pak yang di awal setelah where, itu menentukan kondisi yang pertama yang harus diselesaikan dulu. Karena relasi. Baru saya menentukan kondisi yang kedua apa? Mata kuliahnya komputer. Oke? Nah, itu beberapa nanti yang perlu kalian renungkan. Bahkan laporan-laporan nanti sebenarnya sumbernya adalah dari query, dari SQL ini nanti. Nah, sekarang kalau misalnya, Pak, yang saya tampilkan adalah yang nilainya di atas, kan? Yang nilainya di atas 65. Berarti N-nya ini saya ganti. Ya, N-nya saya ganti. Apa? Nilai akhir, Pak. Nilai akhir fieldnya diambil dari mana? Dari tabel nilai. Maka saya tambahkan di sini yaitu nilai dot nilai akhir lebih besar 65. Berarti notasi lebih besar sama dengan atau lebih kecil dan sebagainya masih tetap berfungsi. Lebih besar 65. 65 nggak ikut. Kalau lebih besar sama dengan 65, maka 65 ada ikut. Oke ya, lebih besar 65. Sehingga saya tampilkan datanya adalah cuma ada satu, bejo, nilai akhirnya 70. Kalian bisa ngecek. Berarti saya bisa lihat dong Pak, mahasiswa yang remedi siapa saja? Bisa. Ya, nilai akhir lebih kecil 60, maka semua yang di bawah 60 itu yang remedi. Akan tampil semua nanti. Oke ya. Kalau saya balik, misalnya saya balik, yang nilai akhirnya apa? Kenapa nilai akhirnya? Lebih kecil dari 70. Sehingga yang tampil adalah nilai akhir yang di bawah 70. Nah, nanti akan seperti itu. Oke ya. Paham maksudnya ya? Nah, berarti konsepnya adalah, maka kemarin saya tekankan, kalian coba buat tabelnya. Tidak semudah yang kalian bayangkan. Dicoba. Syaratnya adalah dicoba. Ini nggak bisa dihafalkan bro. Nggak bisa dihafalkan. Kalian tahu benar dan salahnya kalau sudah dicoba. Oke? Nanti gitu. Nah, kalau misalnya sudah bisa membuat query seperti ini dalam sebuah aplikasi, maka kalian akan bisa membuat laporan apapun. Oke, laporan apapun. Ini 3 tabel. Contoh ya, nanti seperti itu. Nah, oke. Nah, Pak, kalau misalnya kenapa ini? Kan di sini ini semua nilai akan muncul, betul. Kalau saya mencari rata-rata gimana, Pak? Ingat, rata-rata anggap saja adalah semua nilainya akan ditampilkan. Tetapi rata-rata ya,
rata-rata dari setiap siswa kan, atau IPK dari setiap siswa kan. Normalnya kalau kalian mencari rata-rata itu biasanya gimana? Bisa menggunakan perintah namanya average, ya, seperti ini, atau AVG biasanya gitu. Kalian kan kemarin udah diajarkan kan di Excel, bisa menggunakan sum, bisa menggunakan count, oke, bisa menggunakan min, bisa menggunakan max, ya, bisa menggunakan average dan sebagainya. Ini perintah. Sama dengan untuk notifikasi matematika lainnya apa? Misalnya lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, kemudian tidak sama dengan. Ingat, kalau di dalamnya SQL tidak sama dengannya adalah seperti ini, tanda seru dan sama dengan. Kalau di Excel kan seperti ini. Ya. Nah, nanti menggunakan tidak sama dengan. Begitu. Ya, contoh. Pak, kalau misalnya ya, saya pengen menampilkan rata-rata dari setiap siswanya. Ya, menampilkan rata-rata itu normalnya adalah kalian harus membuat grup dulu. Kenapa? Sekarang saya dulu, saya copy dulu ya. Harus membuat grup dulu. Normalnya kalau misalnya ini saya tampilkan tanpa ada kriteria nilai di atas, ya, nilai di atas ini saya tampilkan seperti ini, maka semua nilai mahasiswa akan muncul. Ya, semua nilai mahasiswa akan muncul. Berarti kemungkinan ada NIM yang sama kan? Akan ada muncul NIM yang sama. Misal ini saya tambahkan untuk yang nilai ya. Saya tambahkan misalnya untuk yang 1, 2, 3, 5, 4 ya. Misal insert into nilai, oke, values, misalnya NIM-nya 1, 2, 3, 5, 4, kemudian mata kuliahnya MK02, ya, nilainya adalah 60, 80, ya, 70. Berapa, Bu? 60 ya? 8 tambah 6, 40. Benar, 70. Misal gitu ya, contoh. Untuk yang NIM tersebut saya tambahkan. Berarti kan kemungkinan nanti ada 2 NIM yang sama dengan nilai yang selanjutnya. Contoh ya. Oke. Ini saya jalankan dulu. Kalau kalian tampilkan dalam bentuk query-nya, nanti akan muncul. Yang perlu kalian perhatikan, lihatlah. Di sini ada NIM yang sama, ya. Setiap NIM yang sama itu berbeda mata kuliahnya dengan nilai berbeda. Kalau kalian mengambil rata-rata, itu kan setidaknya semua nilai NIM yang bersangkutan kan dijadikan rata-rata ya. Dijumlahkan kan dibagi gitu kan normalnya. Nah, berarti ingat, saya akan menghitung yaitu nilai dari NIM yang sama. Karena setiap mahasiswa. Saya contoh 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya hitung nilainya 65 tambah 70. Itu kan ya. 1, 2, 3, 5, 4, 1, 2, 3, 5, 4. NIM yang sama, saya hitung nilainya 65 tambah 70. Misal. Oke ya. Ini misal seperti itu. Ini nilainya kebesaran ini. Skala apa? Jadi NIM yang sama itu akan saya hitung nilainya. Nah, untuk mengelompokkan NIM yang sama inilah kalian nanti perlu menambahkan sebuah perintah dalam SQL namanya group by. Karena nanti pengelompokan itu ada namanya group by. Oke, group by, mengelompokkan. Harus dikelompokkan dulu, Pak. Iya, dikelompokkan berdasarkan apa? Dikelompokkan berdasarkan NIM. Karena saya pengen menghitung nilai dari NIM yang sama. Sehingga ya, grup by ini bisa saya tampilkan setelah kalian membuat relasi. Ini adalah pengelompokan.
group by. Ya, group by-nya berdasarkan apa? Berdasarkan NIM. Harus dikelompokkan dulu. Oke, dikelompokkan. Nah, setelah ini saya kelompokkan, maka saya akan menghitung nilai rata-rata dari NIM tersebut. Di mana menghitungnya? Menghitungnya pada seleksi field. Di sini seleksi field ada nilai-nilai akhir. Ya, pada nilai akhir inilah saya tambahkan average. Average, buka kurung, kemudian tutup kurung pada nilai akhir, harus diganti, dikasih nama ganti. S. Itu adalah nickname. Misalnya rata-rata. Maka average dari nilai akhir ini nanti berubah menjadi rata-rata. Tapi catatannya harus dibuatkan group by dulu. Dikelompokkan berdasarkan NIM. Karena yang dihitung adalah NIM yang sama. Nilai dari NIM yang sama. Oke, kalau ini nanti diterapkan. Oke, kita terapkan di sini. Kita coba biar agak besar. Contoh ya, seperti ini. Nah, di depan di akhir ini akan saya tambahkan yaitu group by. Saya tambahkan group by. Oke, saya tambahkan group by. Tadi bro. Group by, group by yaitu NIM. Ya, saya kelompokkan berdasarkan NIM. Ini posisinya harus setelah where, select from where, baru nanti group by-nya. Oke. Kemudian pada seleksi field yang nilai akhir inilah saya tambahkan sebuah perintah namanya average. AVG atau average di sini ya? Oh, AVG bro. Oh, ini AVG ya. AVG itu sama dengan average. AVG, kemudian saya kasih nama ganti S. S-nya apa tadi? Rata-rata. Oke, sehingga rata-rata dari nilai akhir nanti muncul sebuah nama field baru, nickname-nya rata-rata. Kalau nanti kalian jalankan, nah, nanti akan muncul seperti ini. Pasti mahasiswanya akan muncul sekali. Kenapa Pak? Karena di group by, dikelompokkan, akan muncul sebuah field baru namanya rata-rata. Oke ya? Nah, sip ya? Nanti akan seperti ini. Jadi hari ini kita sudah bahas banyak ya. Untuk read kita nyeleksi dari field dari tabel, kita nyeleksi field dengan menggunakan kriteria ya. Kita menyeleksi field dari lebih satu tabel dengan relasinya, kita menggunakan kriteria lebih dari satu juga, and atau or. Kemudian kita fungsikan beberapa fungsi statistiknya, kita gunakan count dan sebagainya. Kemudian menyeleksi untuk mengelompokkan menggunakan group by dan sebagainya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Monggo, masih ada waktu kurang lebih 4 menit. Boleh kalau ada pertanyaan, silakan.